Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum anak-anakku soleh-solehah yang Pak Ilham cintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita penjagaannya, karunia-Nya dan hidayahnya hingga yaumul akhir. Insyaallah pada kesempatan kali ini Pak Ilham akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang haji dan umroh. Sekarang Pak Ilham akan melanjutkan materi haji dan umroh bagian yang kedua, yaitu kita masuk ke pahala daripada haji dan umroh. Haji dan umroh akan diampuni dosa-dosanya, sedangkan orang yang haji mabrur tidak ada balasan yang lebih pantas bagi dirinya kecuali surganya Allah, sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah satu ke umrah berikutnya sebagai penggugur dosa-dosa di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan yang lebih baik kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masuk ke miqat. Miqat artinya adalah batasan. Syariat telah memberitahukan batasan waktu dan tempat untuk memulainya dan mengakhirinya ibadah haji dan umroh. Yang pertama, ada miqat zamani. Miqat zamani adalah batasan waktu untuk memulai dan mengakhiri ibadah haji dan umroh. Ihram bisa dilakukan ketika bulan Syawal, sedangkan amal-amal haji yang lainnya dimulai ketika tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan hari tasyrik, yaitu 13 Zulhijjah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wal hajju syawalun wa zulqa'dah wa asun min Zulhijjah. Bulan-bulan haji ada di bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Kita masuk yang kedua, yaitu miqat zamani. Miqat makani. Miqat makani adalah batasan tempat untuk memulai dan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Untuk miqat makani ini berbeda-beda tempatnya, tergantung asal seseorang dari daerah mana ia berada. Seperti pada miqat makani berikut ini. Yang pertama, ada miqat Yamlamlam. Miqat Yamlamlam diperuntukkan untuk jamaah haji berasal dari Yaman dan Indonesia. Yang kedua, ada miqat Bir Ali, diperuntukkan untuk orang-orang yang berasal dari Madinah. Yang ketiga, ada miqat Zatu Irqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang berasal dari Irak. Yang keempat, ada miqat Juhfah, diperuntukkan untuk orang-orang yang berasal dari Syria dan Mesir. Yang terakhir, yang kelima, ada miqat Qarnul Manazil, diperuntukkan untuk orang-orang yang berasal dari Najd. Bagi orang-orang yang tidak terdapat miqat pada daerah-daerah tadi, bisa memulai ihram dari miqat terdekat mereka tiba. Contoh, penduduk asal Amerika, dia tiba ke Mekah atau ke Arab, mereka tiba di miqatnya
orang Indonesia. Nah, mereka orang Amerika bisa memulai ibadah haji ihram dari mikot Yamlamlam orang-orang Indonesia. Bagi orang-orang yang berasal dari daerah tersebut atau daerah Mekah, maka mereka bisa berihram dari rumah mereka masing-masing. Lanjutnya kita masuk ke bab ihram. Ihram itu adalah kita berniat untuk melaksanakan manasik haji dan umroh. Berihram ini dalam ibadah haji ada 3 macam cara. Yang pertama, ada haji ifrad. Haji ifrad ini adalah pelaksanaan ibadah haji tidak ada umrohnya, hanya haji saja. Dilaksanakan 1 kali ihram, berniat untuk melaksanakan ibadah haji saja. Yang kedua, ada haji tamattu. Haji tamattu yaitu mengerjakan ibadah haji umroh terlebih dahulu, baru dia melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan 2 kali ihram. Yang satu untuk ihram ibadah umroh, yang kedua adalah ihram untuk ibadah haji. Namun dalam melaksanakan haji tamattu kita diwajibkan untuk membayar hadiyu atau sembelihan. Yang ketiga, ada haji qiran. Haji qiran yaitu mengerjakan ibadah umroh dan haji sekaligus dengan 1 kali ihram saja. Sama seperti haji tamattu, haji qiran diwajibkan kita untuk membayar hadiyu atau sembelihan. Insya Allah untuk bab hadiyu akan Pak Ilham dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, di bagian kedua ini dalam bab haji dan umroh, yaitu sunnah-sunnah dalam ihram. Sunnah-sunnah dalam ihram yang pertama yaitu bersuci, mandi, dan wudhu. Yang kedua yaitu adalah memotong kuku, menggunting rambut, dan memakai wangi-wangian hanya untuk di badan saja. Tidak diperkenankan memakai wangian di baju ihram. Yang ketiga, memakai pakaian ihram. Khusus untuk laki-laki, memakai pakaian ihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Hanya boleh memakai 2 helai kain putih saja. Helai yang pertama untuk bagian atas dan helai yang kedua untuk bagian bawah. Sedangkan perempuan boleh menggunakan pakaian yang berjahit, tapi wajib tetap menutup aurat. Yang keempat adalah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan melafazkan mengharapkan ridho Allah, yaitu dengan ucapan ada 3 macam. Yang pertama, untuk umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma umroh. Untuk haji ifrad mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Untuk haji qiran mengucapkan Allahumma labbaik Allahumma umroh wa hajjan. Sunnah-sunnah yang kelima yaitu adalah kita dianjurkan mengucapkan kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah berbunyi seperti berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Laki-laki diwajibkan mengucapkan talbiyah yaitu dengan suara yang kencang atau keras. Sedangkan perempuan dianjurkan untuk mengucapkan kalimat talbiyah dengan suara yang pelan. Mungkin cukup sekian dari Pak Ilham. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datang dari pribadi Pak Ilham, yang tidak akan pernah sempurna sampai akhir zaman. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.